لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama membahas soal-soal tes P3K maupun tes CPNS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi teknis untuk semua guru bagian pedagogik. Insya Allah nanti kita akan membahas 40 soal pedagogik beserta pembahasannya dan kunci jawabannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel SAI Edukasi, mohon untuk segera mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru soal-soal dari channel SAI Edukasi. Semoga dengan mengklik tombol subscribe dan menyebarluaskan channel ini sehingga dapat berkembang, sehingga menjadi amal ibadah untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua dalam menyebarkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai pembahasan nomor 1. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Beracuan kriteria dan menyeluruh, beracuan kriteria dan sistematis, akuntabel dan menyeluruh, objektif dan menyeluruh. Kunci jawabannya adalah A, beracuan kriteria dan menyeluruh. Menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Lanjut ke nomor 2. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, penilaian objektif, penilaian terpadu, penilaian menyeluruh. Kunci jawabannya adalah A, penilaian acuan patokan. Pembahasan. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lanjut ke nomor 3. Dalam memberikan nilai pada penilaian hari, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberi nilai 90. Dengan demikian maka termasuk penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, penilaian objektif, penilaian terpadu, penilaian menyeluruh. Kunci jawabannya adalah B, penilaian acuan norma.
PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam kelompok terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyatu dengan pembelajaran, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lanjut ke nomor 4. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali melakukan analisis KI dan KD serta indikator, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkungan bahan ajar yang mestinya diungkap, menyusun kisi-kisi, membuat atau menulis soal, membuat pedoman penskoran. Kunci jawabannya adalah A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Langkah-langkah menulis soal tes uraian. 1. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkungan bahan ajar yang mesti diungkap, menyusun kisi-kisi, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat, membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran, mengadakan uji coba, merevisi soal. Lanjut ke nomor 5. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah: nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal, nilai minimum adalah sejumlah adanya soal, nilai maksimum butir soal benar adalah 1, nilai minimum butir soal benar adalah 1. Kunci jawabannya adalah C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya, KD 4.1 prakteknya 87. 4.2 66, praktek ada 66 dan 75. 43 92 proyek. 4.4 ada 2 produk 75, proyek 82. Nilai PQRS berturut-turut adalah, ya silakan disimak. Ya, kunci jawabannya adalah B. Cara menilainya, KD 4.1 karena hanya satu jenis penilaian maka jelas 87. KD 4.2 ada 2 penilaian tapi dalam satu jenis penilaian yaitu praktek, maka pilih yang paling baik, jadi G adalah 75. Kalau ada 2 penilaian dalam satu KD, pilih yang terbaik. KD 4.3 hanya ada 1 penilaian, jelas 92. KD 4.4 memiliki 2 jenis penilaian yang berbeda, maka hasil akhir penilaian adalah rata-rata dari 75 dan 82, yaitu 8. Karena ada penilaian berbeda, ini tidak dipilih yang tertinggi, akan tetapi dijumlahkan terus di rata-rata. Seperti itu. Ke nomor 7. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik, menetapkan kriteria kenaikan kelas, menetapkan kriteria kelulusan peserta didik, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah, menjadi panitia pelaksanaan ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Kunci jawaban adalah E. Panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Lanjut nomor 8. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidikan dalam menyusun rencana pembelajaran,
hanya menyajikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran, disajikan sederhana sehingga mudah, kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas guru. Kunci jawaban untuk nomor 8 adalah A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Lanjut ke nomor 9. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran blended learning, e-learning, learning by doing, self-learning, evaluation learning. Kunci jawabannya adalah B, e-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan. Lanjut ke nomor 10. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana penilaian pembelajaran, analisis KI dan KD, program semester. Kunci jawabannya adalah B, rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Lanjut ke nomor 11. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP berasal dari standar kompetensi lulusan. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Kunci jawaban adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Pembahasan. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Lanjut ke nomor 12. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil olah nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah kecuali memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan program pembelajaran, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, mengadministrasi hasil penilaian, menyusun laporan hasil penilaian. Kunci jawabannya, tujuan dari analisis hasil penilaian adalah memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang dihasilkan rendah, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, menyusun laporan hasil penilaian. Lanjut ke nomor 13. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, silakan dicermati pilihannya. Ya,
Untuk nomor 13 kunci jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya. Tujuan pembelajaran meliputi komponen A. Audiens, dalam hal ini adalah siswa. B. Behavior, adalah hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalkan menjelaskan kondisi operasional sistem dan perangkat keras. C. Condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar di perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui bla 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 bla. D. Dikira adalah tingkat perilaku misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, dan lain-lain. Lanjut ke nomor 14. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Silakan dicermati jawabannya. Ya, untuk kunci jawaban nomor 14 adalah D. Kurang setuju. Seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Dalam menilai praktek, langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Lanjut ke nomor 15. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan program tahunan, program semester, analisis minggu efektif, kedalaman materi, SKL, dan standar isi kunci. Jawaban untuk nomor 16 adalah C. Analisis minggu efektif. Pembahasan. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Lanjut ke nomor 17. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, penilaian kunci. Jawabannya adalah kompetensi dasar. Materi tidak memiliki kata kerja operasional atau KKO. Kegiatan pembelajaran meliputi langkah pendahuluan, isi, penutup. Kompetensi dasar memiliki KKO. Indikator pencapaian kompetensi IPK bukan merupakan komponen silabus. Lanjut ke nomor 18. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian, jurnal, portofolio, raport, produk, kinerja. Kunci jawabannya adalah B. Portofolio. Jurnal, catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Portofolio, kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Produk, jenis penilaian keterampilan dalam menghasilkan produk. Kinerja, penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk hasil. Lanjut ke nomor 19. Perhatikan teknik penilaian berikut: observasi, pertanyaan langsung, laporan tertulis, laporan diri, tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah, ya, kunci jawabannya adalah C. 1, 2, 4. 1 observasi, 2 pertanyaan langsung, 4 laporan diri. Pembahasan observasi atau pengamatan, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, pertanyaan langsung atau interview. Lanjut ke nomor 20. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan,
pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, gambar adalah penilaian sikap, penilaian produk, penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian portofolio. Kunci jawaban untuk nomor 20 adalah B, yaitu penilaian produk. Produk membuat produk, kinerja menunjukkan kinerja melakukan serangkaian kegiatan, proyek, tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Portofolio, kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik. Lanjut ke nomor 21. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali materi, bahasa, relevansi, kaidah penulisan, konstruksi. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah C, relevansi. Relevansi adalah kaidah dalam menyusun instrumen penilaian proyek. Lanjut ke nomor 22. Dalam melakukan penilaian harian, guru membagi kelas ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama mengerjakan nomor 1 sampai 10, sedangkan kelompok kedua mengerjakan nomor 11 sampai 20. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian adil, objektif, terpadu, terbuka, sistematis. Kunci jawabannya adalah A, adil. Lanjut ke nomor 23. Pak Slamet adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Kalimantan. Dia selalu memberikan tambahan nilai untuk Siti karena Siti juga berasal dari Jawa. Hal ini bertentangan dengan prinsip penilaian edukatif, akuntabel, sistematis, objektif, adil. Kunci jawaban untuk nomor 23 adalah ada subjek Siti, ada subjek Pak Slamet. Berarti di sini bukan adil tetapi objektif, karena Pak Slamet termasuk subjektivitas dalam menilai. Lanjut ke nomor 24. Salah satu orang tua peserta didik yaitu Pak Dadang mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya anak dari Pak Dadang terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Dadang mendatangi Ibu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian Bu Lina sebagai wali kelas yang menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri berupa Pak Dadang memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian Bu Lina telah merupakan prinsip penilaian terbuka, akuntabel, sistematis, adil, objektif. Kunci jawabannya adalah B, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut ke nomor 25. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali. Silakan dicermati pilihannya. Ya, karena kecuali, kunci jawabannya adalah E, melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Ini bukan tugasnya sekolah. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik adalah tugas pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan tugas sekolah. Ke nomor 26. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah KI, standar kompetensi kelulusan SKL, indikator, standar isi, standar proses. Kunci jawaban untuk nomor 26 adalah C, indikator. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 41 tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lanjut ke nomor 27. Setiap guru pasti akan menghadapi permasalahan di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru adalah menghadapi permasalahan pembelajaran yang terjadi adalah
meminta solusi dari kepala sekolah, mendatangkan konsultasi pendidikan, melakukan classroom action research, menemui orang tua siswa, berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah C. Melakukan classroom action research. Untuk mengatasi permasalahan di dalam kelas atau pembelajaran, maka solusi yang harusnya dilakukan adalah dengan melakukan penelitian tindakan kelas, PTK atau Class Action Research. Lanjut ke nomor 28. Salah satu tahap dalam siklus PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah planning, actuating, controlling, reflective, observasi. Ya, kunci jawaban untuk nomor 28 adalah A. Planning. Tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Lanjut ke nomor 29. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam silabus LPP, program tahunan, standar kompetensi lulusan program semester. Kunci jawaban untuk nomor 29 adalah BRPP. Tujuan pembelajaran adalah langkah-langkah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen khusus RPP. Lanjut ke nomor 30. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini yang merupakan ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah kecuali. Jawabannya D. 4 dan 5. Mampu mengembangkan lebih dari tingkat C4 atau analisis. Masing-masing indikator harus mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Kunci jawabannya adalah D. 4 dan 5. Kecuali 4 dan 5. Ketentuan dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi adalah, ya, pembahasannya. Ketentuannya, indikator dirumuskan dari KD menggunakan kata kerja operasional KKO yang dapat diukur. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Lanjut ke nomor 31. Perhatikan tabel berikut. Tabel di atas adalah nilai doni, nilai sikap doni B. Jika kriteria ketuntasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah, ya, jawabannya adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan, tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar dan sikap Doni baik. Ya, prinsipnya kalau nilai yang di bawah KKM tidak melebihi dari 3 dan nilai sikapnya baik, tetap naik kelas. Lanjut ke nomor 32. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Pengembangan wawasan melalui belajar, pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan, peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja, peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut, pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain.
Kunci jawabannya adalah D. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Lanjut ke nomor 33. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Ya, silakan dicermati pilihannya. Ya, kunci jawabannya adalah E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Lanjut ke nomor 34. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 34 adalah A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Lanjut ke nomor 35. Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? Silakan dicermati pilihannya. Kunci jawaban untuk nomor 35 adalah C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Lanjut ke nomor 36. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangannya yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah, silakan dicermati kunci jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 36 adalah E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Lanjut nomor 37. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Silakan dicermati pilihannya. Ya, kunci jawabannya adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Lanjut ke nomor 38. Dalam diskusi kelompok, saya biasa dikenal sebagai individu yang... Silahkan dicermati jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 38 adalah E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Lanjut ke nomor 39. Pada acara tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Silakan dicermati pilihannya.
Kunci jawabannya adalah C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Nomor terakhir 40. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah, silahkan dicermati kunci jawaban apa? Pilihan jawabannya. Ya, kunci jawaban untuk nomor 40 adalah C. Demikian pembahasan 40 soal kompetensi teknis bidang pedagogik. Semoga dapat bermanfaat. Jika memang merasakan ada manfaatnya, silakan klik tombol subscribe dan sebarluaskan kepada teman-teman Bapak Ibu guru semua. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.